Jebakan IPO. Nah, ini juga penting diketahui juga ya. Jadi IPO itu selain menarik tapi juga ada jebakannya loh ya. Nah, jadi ada pertanyaan dasar yang selalu harus ditanyakan ketika kalian mau ikut saham IPO. Apakah harga sahamnya pasti naik kalau kita ikut IPO? Ini pertanyaan dasar. Jawabannya tidak pasti. Kenapa? Ini namanya investasi. Bisa naik, bisa turun ya. Jadi kalau sebuah investasi itu mau naik, mau turun, tergantung kondisi perusahaannya itu yang di IPO-kan itu bagaimana. Kalau selama IPO yang underwriter-nya bagus, dia memiliki pemahaman yang bagus tentang perusahaan dan kinerjanya, harga pasarnya masih wajar, nah sudah pasti kemungkinan besar dia naik ya. Kemungkinan besar naik ya. Jadi nggak pasti naik juga loh, kemungkinan besar. Oke. Tetapi ketika si underwriter tidak dapat mempresentasikan perusahaan yang mau dia bawa untuk melantai di bursa ini dengan baik, maka bisa jadi harga sahamnya ketika penawaran perdana pun itu akan turun di hari pertama diperdagangkan di bursa. Itu saya banyak ngikut dan banyak kejadian juga kayak gitu ya. Nah, kalau sudah turun di perdagangan pertama, hari pertamanya aja turun, hari-hari berikutnya turunnya itu kerugiannya bisa cukup banyak juga ya, bisa sampai 30-40%-an. Saya udah pernah itu ngitung ya. Saya udah pernah ngalamin sendiri, jadi saya bisa cerita, oke? Tetapi moral story-nya adalah untuk saham IPO itu nggak semuanya untung, nggak semuanya rugi ya. Jadi harus berhati-hati ya, harus tetap di-maintain ekspektasinya. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu loh, apakah kalian menjamin kalau ikut saham IPO itu pasti untung, ya kan? Memang kalian yang punya perusahaan ya. Tapi apakah juga kalian menjamin kalau ikut saham IPO itu kemungkinannya malah rugi, malah kejebak, malah nggak bisa ngapa-ngapain? Itu ya nggak juga. Karena terbukti banyak sekali saham IPO yang di hari pertama perdagangan sudah untungnya banyak. Nah, yang jadi masalah siapa? Sang investor atau sang traders ya. Dia harus dapat mengendalikan dirinya, puas nggak dengan keuntungan yang sudah diterima. Kalau sudah puas, ya kenapa nggak take profit dulu? Kenapa dibiarkan floating? Ya nggak?